Halo kawan anime, pada kali ini admin akan membahas mengenai manga Windbreaker chapter 23 sampai 24. Pada chapter sebelumnya, Hajime menganggap Choji sangat memalukan karena Choji seakan tidak merasakan apapun atas pertarungan Sakura dan juga Togame. Pada chapter 23 ini, Choji selaku ketua sisi Toren tidak malu sedikit pun dan tidak peduli apapun yang terjadi pada pertarungan sebelumnya. Choji menganggap pertarungan antara Bofurin dan juga sisi Toren tidaklah adil. Dia berpikiran bahwa Bofurin memiliki banyak orang-orang yang kuat, sedangkan kelompoknya sendiri hanyalah sekumpulan orang-orang yang lemah. Maka dari itu, diri Choji seakan tidak merasa bebas dan tidak menarik sama sekali. Di sini ternyata terkuak tujuan Choji sebenarnya ingin melawan Hajime. Ternyata Choji berkeinginan untuk menguasai kelompok Bofurin. Jika Choji menang melawan ketua Bofurin yaitu Hajime, maka Choji berpikiran bahwa nanti kelompok Bofurin akan menjadi miliknya. Choji beranggapan bahwa Hajime adalah orang yang terkuat dan juga orang yang paling bebas di kelompoknya sendiri. Dengan rasa kepercayaan yang tinggi, Choji mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang lebih kuat dari Hajime, serta dia juga sangat yakin kalau Bofurin akan menjadi miliknya. Dia merasa akan menjadi bebas dan menjadi lebih bahagia dari siapapun jika bisa menguasai Bofurin. Choji merasa jika pada akhirnya hari-hari yang membosankan akan segera berakhir. Tiba-tiba Choji langsung menyerang Hajime dan mengatakan, "Sekarang berikan semuanya padaku," ucap Choji kepada Hajime. Hajime dapat dengan mudah menghindari serangan Choji saat itu. Namun Choji yang memiliki kelincahan tubuh langsung berada di atas punggung Hajime. Choji selaku ketua sisi Toren memiliki kelincahan dan ketahanan tubuh yang dapat mengimbangi Hajime. Saat itu, Choji langsung memberikan pukulan kembali ke arah Hajime. Namun lagi-lagi Hajime mampu menghindari serangan Choji dan membanting Choji ke arah bawah. Semua orang termasuk kelompok sisi Toren yang menyaksikan pertarungan mereka sangat terkejut, terutama kepada Choji yang memiliki kelincahan dalam bertarung. Selain itu, So merasa heran dengan tubuh Choji. Dirinya menganggap gerakan Choji sangatlah unik. So selaku anggota Bofurin baru pertama kali melihat gerakan seperti itu. So menganggap gerakan Choji seperti monster yang baru saja lahir secara alami. Choji juga merupakan pemimpin termuda sepanjang sejarah sisi Toren. Sakura tampaknya masih kesal dengan Hajime karena Hajime menghentikan Sakura saat dia ingin memukul Choji waktu itu. Sakura bertekad untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Seken berlanjut di mana Choji memanggil nama Hajime saat bertarung. Choji merasa Hajime tidak fokus untuk bertarung menghadapi dirinya. Hajime mengatakan, "Jika kamu hidup seperti yang sekarang, maka itu hanya akan membuat dirimu menderita," ucap Hajime kepada Choji. Choji saat itu tidak paham dengan maksud dan perkataan Hajime kepadanya. Yang ada di pikiran Choji hanyalah bertarung mengalahkan yang terkuat dan menjadi seseorang yang bebas. Seketika itu, Hajime langsung menarik tangan Choji dan memukul bagian kepalanya. Terlihat di situ, hidung Choji mengalami luka hingga mengeluarkan darah. Hajime mengatakan kepada Choji, melawan seseorang yang tidak paham tentang hal itu mengenai pertarungan sebelumnya antara Sakura dan Togame sama sekali tidak akan membuat Hajime kalah. Adegan berlanjut pada chapter 24 dengan judul perpecahan. Di awal chapter ini, kita diperlihatkan Choji yang sedang duduk di tumpukan baju kelompok sisi Toren. Seken berlanjut di mana pertarungan antara Choji dan Hajime dimulai kembali. Choji langsung menyerang Hajime dengan menendang ke arah kepalanya. Hajime tidak mudah tumbang dengan pukulan seperti itu. Tidak sampai di situ saja, Choji memberikan serangan bertubi-tubi ke arah Hajime. Namun Hajime terus bertahan dan tidak memberikan pukulan balasan kepada Choji. Semua orang yang menonton pertarungan tersebut merasa heran dengan Hajime yang terus bertahan karena Hajime tidak memberikan pukulan balasan kepada Choji. Choji saat itu merasa bingung dengan Hajime karena Hajime terlihat sangat kalem saat melawannya. Bahkan Choji merasakan hal yang aneh dengan pukulannya sendiri. Hajime mengatakan bahwa pukulan Choji sangatlah lemah bagi dirinya.
Hajime mempertegas bahwa pukulan Choji yang lemah dikarenakan dirinya tidak bersandar pada siapa-siapa. Choji sama sekali tidak mengerti perkataan Hajime kepadanya. Lantas Choji tidak memperdulikan itu semua. Dia beranggapan semua perkataan Hajime kepadanya hanyalah omong kosong, jika pada akhirnya Hajime akan jatuh. Dengan kepercayaan yang tinggi, Choji menyerang kembali Hajime dengan pukulan yang sangat keras. Namun Hajime kembali mempertegas bahwa pukulan Choji sangatlah lemah dan tidak berpengaruh sedikit pun kepadanya. Hajime yang sudah merasa sangat kesal langsung membenturkan kepala Choji ke arah bawah dengan sangat keras. Sampai-sampai Choji terbungkam dan merasa kesakitan dengan pukulan tersebut. Semua orang yang menonton pertarungan tersebut terkejut dengan pukulan yang diberikan oleh Hajime. Choji merasa kesakitan akibat pukulan tersebut hingga membuat dirinya terluka parah. Choji tidak peduli dengan semuanya. Dia merasa jika mengalahkan Hajime, dirinya akan menjadi orang yang bebas. Choji mengatakan, "Jangan pernah menghalangi jalanku," ucap Choji kepada Hajime. Hajime yang merasa heran dengan perkataan Choji langsung menanyakan kebebasan seperti apa yang kau cari. Sembari menyerang Hajime, Choji mempertegas jika dirinya menang, dia dapat bersenang-senang. Hajime kebingungan dengan apa yang dimaksud Choji. Dia juga menanyakan arti bersenang-senang bagi diri Choji. Choji langsung memberikan pukulan ke arah Hajime. Dia juga mengatakan bahwa bersenang-senang seperti sekarang yaitu bertarung dengan orang yang paling kuat seperti dirinya. Hajime menganggap Choji adalah seseorang yang tidak bahagia dan belum mengerti tentang dirinya sendiri. Itulah kenapa Choji tidak bisa bersenang-senang dan menikmatinya. Hajime mengatakan kepada Choji bahwa dirinya tidak memiliki apapun. Hajime hanya memiliki simpati kepada semua orang, termasuk rekan timnya sendiri. Choji tidak peduli akan hal itu. Apapun alasan Hajime, dia tetap pemimpin Bofurin saat ini. Choji sangat bersikeras untuk tetap menyerang Hajime meskipun pukulannya sangat lemah bagi Hajime sendiri. Hajime lantas memberikan pukulan balasan ke arah Choji. Karena serangan tersebut, Choji terkena pukulan di bagian kepala dan terpental dengan sangat keras. Lantas Hajime berkata, "Jangan biarkan para pengikutmu melihat wajah lemahmu ini," ucap Hajime kepada Choji. Semua anggota Bofurin dan Shishitoren yang melihat pertarungan tersebut sangat tidak menyangka dengan perkataan Hajime dan serangan yang diberikan Hajime kepada Choji. Mire yang melihat hal itu merasa terharu dengan perkataan Hajime. Mire sangat bersyukur menjadi bagian dari kelompok Bofurin. Selain itu, dia juga beruntung memiliki sosok pemimpin seperti Hajime Umemiya. Setelah terkena serangan Hajime, Choji merasakan hal yang berbeda. Dia berpikiran bahwa wajah lemah yang dimaksud Hajime sudah ada sejak dulu. Dia merasa bahwa semua anggota kelompoknya memanglah sangat lemah. Saat itu pikiran Choji berputar kemana-mana sampai-sampai membuat dirinya kebingungan sendiri. Dia tidak tahu dan dia juga tidak paham akan semuanya. Scan berakhir dengan memperlihatkan Choji yang sudah tidak menginginkan Hajime bahkan kelompok Bofurin. Di pikiran Choji saat itu dirinya sudah tidak membutuhkan apapun lagi. Itu dia pembahasan manga Windbreaker chapter 23-24 yang bisa admin berikan. Thanks you for watching, see you in the next video, bye.